I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haliza, NPM 211434106. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar penelitian. Yang pertama itu pengertian penelitian. Nah, pengertian penelitian ini adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari suatu fakta untuk menemukan sesuatu. Nah, kata pengertian ini berasal dari bahasa Inggris. Yang pertama itu research, yaitu research terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa pengertian research adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun untuk mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Nah, suatu penelitian ini dapat menggunakan metode ilmiah yang dinamakan sebagai penelitian ilmiah. Nah, dari pengertian penelitian atau research ini secara umum tersebut dapat pendapat dari beberapa ahli penelitian yang dikemukakan antara lain yang pertama itu Parson. Nah, menurut Parson ini bahwa pengertian penelitian ini adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Kemudian yang kedua, pengertian penelitian menurut John. Nah, pengertian penelitian menurut John bahwa arti penelitian adalah mencari fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan suatu hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Kemudian menurut Woody. Nah, pengertian menurut Woody ini adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran yang kritis. Kemudian penelitian meliputi pemberian definisi atau redefinisi terhadap masalah, kemudian memformalisasikan hipotesis atau jawaban yang sementara, kemudian membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya itu mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua simpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan itu cocok dengan hipotesisnya. Sikap-sikap seorang peneliti. Yang pertama itu objektif. Nah, seorang peneliti ini harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Nah, untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti ini harus bekerja sesuai apa yang ia dapatkan, sesuai data yang dia peroleh di lapangan, dan tidak memasukkan pendapat secara pribadi yang dapat mengurangi suatu keabsahan dari hasil penelitiannya itu, agar penelitiannya tidak bersifat subjektif melainkan bersifat objektif. Nah, yang kedua itu kompeten. Seorang peneliti ini memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian yang tertentu. Kemudian yang ketiga, faktual. Nah, seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, harapan, ataupun anggapan yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama itu berpikir skeptis. Nah, seorang peneliti harus mempertanyakan bukti atau fakta yang mendukung suatu pernyataan atau tidak mudah percaya dengan suatu hal yang bersifat belum memiliki suatu bukti atau belum faktual. Kemudian yang kedua, berpikir analisi. Nah, peneliti harus selalu menganalisis setiap pertanyaan ataupun persoalan yang ia hadapi. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis. Nah, mulai dari awal hingga akhir kegiatan, peneliti dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu untuk memperoleh prinsip ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan, dan jawabannya itu terletak pada kesimpulan penelitian. Nah, beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian itu dikatakan baik, yaitu spesifik, kemudian terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Nah, tujuan terujung suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban yang telah ada dalam penelitian tersebut. Nah, tujuan itu nantinya akan bisa bercabang
untuk mendorong penelitian yang lebih lanjut. Nah, untuk itu kita harus dapat membatasi tujuan-tujuan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama eksplorasi. Nah, umumnya peneliti memilih tujuan eksplorasi karena ada 3 macam maksud. Yang pertama itu untuk memuaskan keingintahuan awal dan nantinya akan ingin lebih memahami. Kemudian yang kedua menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam. Nah, kemudian yang kedua itu untuk tujuannya itu ada deskripsi. Nah, penelitian deskriptif ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena-fenomena yang lain. Kemudian yang ketiga ada prediksi. Nah, penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi atau menghitung tentang suatu hal yang mengetahui berdasarkan hal yang lain. Nah, prediksi ini sering kita pakai sehari-hari nih. Misalnya dalam menerima mahasiswa baru, kita menggunakan skor minimal tertentu yang akhirnya itu yang artinya dengan skor tersebut mahasiswa mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam studinya. Ini prediksi hubungan antara skor ujian masuk dengan tingkatan keberhasilan di studi nantinya. Kemudian yang keempat ada eksplanasi. Nah, penelitian eksplanasi ini mengkaji hubungan sebab akibat di antara 2 fenomena atau lebih. Nah, penelitian ini seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi atau keterkaitan sebab akibat ini valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid di antara 2 atau lebih eksplanasi yang saling bersaing. Nah, penelitian eksplanasi ini menerangkan juga dapat bertujuan menjelaskan misalnya mengapa suatu kota tipe tertentu mempunyai tingkat kejahatan lebih tinggi dari kota-kota yang tipe yang lainnya. Dengan catatan, dalam penelitian deskriptif ini hanya dijelaskan bahwa tingkat kejahatan di kota tipe tersebut berbeda dengan di kota-kota tipe lainnya, tapi tidak dijelaskan mengapa atau hubungan sebab akibat yang terjadi di kota-kota tersebut. Kemudian yang kelima, aksi. Nah, penelitian aksi ini dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Nah, penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen atau tindakan dan mengamati hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut disusun persyaratan solusi. Misalnya nih, diketahui fenomena bahwa meskipun suhu di luar sudah lebih dingin dari suhu ruang, tetapi orang tetap memakai AC atau tidak mematikan AC di ruangannya. Nah, dalam eksperimen penelitian ini, tindakan dibuat berbagai alat bantu hingga mengingatkan orang bahwa udara di luar itu sudah lebih dingin daripada udara di dalam. Ternyata dari beberapa alat bantu, ada satu yang paling dapat diterima dari temuan itu disusun persyaratan solusi terhadap fenomena yang telah terjadi. Fungsi penelitian. Fungsi penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Nah, penelitian dengan tugas mendeskripsi gejala dan peristiwa yang terjadi. Namun gejala-gejala yang terjadi itu di sekitar kita perlu mendapat perhatian dan penanggulangan. Nah, gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang bersifat besar atau yang bersifat kecil. Tapi kalau dilihat dari segi perkembangan untuk masa mendatang, kita perlu nih memperhatikan apakah mendapat perhatian yang lebih segera atau tidak. Kemudian yang kedua, menerangkan data atau kondisi. Menerangkan data atau kondisi ataupun latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa yang apa adanya. Maka penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan lebih luas. Dapat dilihat dari hubungan suatu dengan hubungan yang lain. Kemudian yang ketiga, menyusun teori. Nah, penyusunan teori ini memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Kemudian yang keempat, meramalkan, mengestimasi dan memproyeksi.
Nah, suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan, informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Melalui penelitian yang dikumpulkan, data untuk meramalkan beberapa kejadian atau situasi yang akan datang. Kemudian yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Nah, melalui penelitian juga dapat dikendalikan nih peristiwa maupun gejala-gejala. Merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuannya disusun dengan rancangan adalah dengan membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Ragam penelitian. Nah, banyak sekali nih ragam penelitian yang dapat kita lakukan. Hal ini bergantung pada tujuan, pendekatan, bidang ilmu, tempat, dan sebagainya. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai ragam dan jenis penelitian tersebut. Nah, menurut Margono pada 2007, penelitian adalah suatu kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka ketika seorang melakukan penelitian memerlukan bentuk atau jenis penelitian tertentu yang sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukannya. Arikunto pada 2010 merinci ragam atau jenis penelitian menurut berbagai kategorinya. Nah, yang pertama itu penelitian ditinjau dari tujuan. Penelitian ditinjau dari tujuannya ini meliputi penelitian eksplanatif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikasi. Kemudian yang kedua, penelitian ditinjau dari pendekatan. Nah, penelitian ditinjau dari pendekatan ini meliputi pendekatan longitudinal atau pendekatan bujur dan pendekatan cross section atau pendekatan silang. Nah, penelitian dengan pendekatan longitudinal ini adalah penelitian yang meneliti perkembangan suatu aspek atau suatu hal dalam seluruh periode waktu. Nah, tahapan perkembangannya ini cukup panjang. Penelitian dengan pendekatan cross section adalah penelitian dalam suatu tahapan atau satu periode waktu. Hanya meneliti perkembangan atau tahapan-tahapan tertentu saja. Contoh penelitian dengan pendekatan longitudinal adalah perkembangan kemampuan berbicara sejak bayi sampai dengan usia 8 tahun. Nah, sedangkan contoh penelitian dengan pendekatan cross atau cross section adalah perkembangan kemampuan berbicara masa bayi. Kemudian yang ketiga, penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Nah, penelitian ditinjau dari bidang ilmu ini disesuaikan dengan spesialisasi dan interest. Ragam penelitian ini antara lain di bidang pendidikan, kemudian di bidang kedokteran, perbankan, olahragaan, ruang angkasa, pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, penelitian ditinjau dari tempatnya. Nah, penelitian ditinjau dari tempatnya ini meliputi penelitian laboratorium, penelitian di perpustakaan, dan penelitian di lapangan atau kancah. Kemudian yang kelima, penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Nah, penelitian ditinjau dari hadirnya variabel ini meliputi penelitian variabel masa lalu, sekarang, dan penelitian variabel di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan variabel masa lalu dan sekarang atau yang sedang terjadi adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan terhadap variabel pada masa yang akan datang adalah penelitian eksperimen. Kemudian penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian kuantitatif ini menurut Sukma Dinata pada 2009 dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan yang terkontrol.
Metode penelitian yang tergolong ke dalam penelitian kuantitatif ini bersifat non-eksperimental, yaitu adalah deskriptif, survei, ex post facto, komparatif, dan korelasional. Nah, sedangkan penelitian yang kualitatif ini menekankan pada kenyataan, itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Nah, apa sih itu partisipan? Jadi partisipan adalah orang-orang yang diajak untuk berwawancara, orang-orang yang diajak untuk observasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, ataupun persepsinya. Nah, penelitian kualitatif ini mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi yang partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, maupun teknik-teknik pelengkap. Nah, penelitian kualitatif ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama menggambarkan dan mengungkapkan, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan. Nah, perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ini antara lain, yang pertama itu pada penelitian kuantitatif terdapat kesenjangan jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti. Sementara penelitian yang kualitatif menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan manusia itu sangat dipengaruhi oleh setting di mana hal tersebut berlangsung. Nah, penelitian kuantitatif itu memandang peneliti lepas dari situasi yang ditelitinya. Perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif bukan sekedar pada perbedaan teknis, tetapi juga perbedaan secara mendasar. Keduanya itu bertolak belakang dari pandangan filsafat yang berbeda dari kenyataannya, memiliki asumsi dan pendekatan yang berbeda pula dalam pengkajian kenyataan.